Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat. Terutama saat ini adalah di tengah-tengah kita banyak terkait kasus terkait corona dan sebagainya. Semoga kita bisa tetap menjaga kesehatan kita dan juga untuk tetap menjaga pembelajaran-pembelajaran kita sehingga kita tetap bisa belajar. Dan pada kesempatan kali ini juga sama saja bahwasanya kita akan melanjutkan perkuliahan mengenai terkait manajemen kurikulum. Nah, pada kesempatan kali ini kami ini adalah kelompok terakhir yang terdiri saya sendiri Ahmad Abdul Salam, dan nanti akan ada beberapa video lanjutan juga yaitu dari Mbak Umi Mukaromah dan juga Mbak Adinda Dwi Adisti. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait kegiatan manajemen kurikulum, atau lebih tepatnya adalah pelaksanaan atau implementasi dari manajemen kurikulum itu sendiri. Nah, kami akan dibagi menjadi 3 part, yaitu part saya sendiri nanti akan membahasnya adalah bagaimana prinsip secara umumnya pelaksanaan kurikulum itu sendiri, lalu juga terkait aktor-aktor yang terlibat, faktor-faktor yang terlibat, instansi mana saja yang terlibat dan sebagainya, karena memang itu mau nggak mau adalah mendukung bagaimana proses pembelajaran atau proses penerapan manajemen kurikulum itu sendiri. Nah, nanti yang kedua selanjutnya adalah dilanjutkan dengan Mbak Umi, yaitu nanti lebih ke model-model bagaimana sih model pelaksanaan kurikulum, lalu juga standar proses. Ini nanti akan dibandingkan bagaimana model sama standar proses ini antara kurikulum 2000 KTSP dan juga kurikulum 2013. Dan nanti terakhir akan dijelaskan oleh Mbak Adinda Dwi Adisti, yaitu terkait pelaksanaan proses pembelajaran, pengawasan dan juga pengawasan proses pembelajaran. Dan ini di Mbak Adinda ini lebih rinci lagi ya, karena memang mereka nanti Mbak Adinda akan lebih membahas terkait bagaimana nih ketika kurikulum sudah ada dan juga nanti akan dimasukkan ke dalam proses pembelajaran itu sendiri, lalu juga nanti akan ada pengawasan proses pembelajaran. Baik, saya akan mulai dari saya sendiri, yaitu terkait uh, implementasi manajemen kurikulum ini sendiri. Bahwasanya kemarin kita sudah membahas terkait bagaimana konsep manajemen kurikulum, lalu juga tujuan dan juga fungsi, lalu juga ruang lingkup, prinsip-prinsip manajemen kurikulum dan sebagainya. Namun semua hal ini tidak akan bisa komplit ketika memang tidak ada pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Dan ini biasanya banyak gagalnya itu adalah di implementasi kurikulum. Karena apa? Konsep udah luar biasa bagus, lalu juga prinsip-prinsip mereka sudah tahu dan sebagainya. Tapi banyak sekali kendala-kendala lapangan yang dihadapi oleh para pelaksana ketika memang mereka melaksanakan kegiatan ataupun kegiatan terkait bagaimana penerapan kurikulum ini sendiri. Nah, saya di sini akan membahas terkait secara generalnya, nanti akan dilanjutkan oleh kawan-kawan saya. Baik, untuk terkait implementasi kurikulum, kita tahu sendiri bahwasanya implementasi itu adalah suatu proses penerapan kayak gitu. Apa yang memang menjadi konsep nanti akan dirubah menjadi praktek atau menjadi suatu hal kenyataan yang ada di lapangan, atau memang ada penjelasan dari bukunya, salah satunya buku Mulyasa tahun 2008 itu terkait implementasi kurikulum KTSP, menjelaskan bahwasanya implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan ide, konsep dan juga kebijakan kurikulum dalam suatu aktivitas pembelajaran. Nah, hal ini juga didukung oleh Syarifuddin dan juga Amiruddin tahun 2017, bahwasanya pelaksanaan kurikulum berarti proses mewujudkan kurikulum dalam realisasi pembelajaran di sekolah-sekolah. Jadi kurikulum yang sudah berada di atas atau kurikulum yang sudah dibuat mulai dari atas, yaitu Kemendikbud, nanti akan diterapkan bagaimana diterapkan di sekolah-sekolah, bahkan juga di kelas-kelas itu sendiri. Nah, kurikulum ini kenapa sangat penting? Karena ini adalah menjadi salah satunya seperti pedoman bagaimana siswa-siswa harus mereka mengikuti hal-hal itu untuk mendapatkan pengetahuan ataupun juga ilmu, keterampilan, skill, attitude dan sebagainya. Jadi ini kenapa mereka harus menjalankannya ya, untuk mendapatkan salah satu untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan sebagainya adalah dengan mengikuti kurikulum tadi. Maka kurikulum itu berasal dari kata kurere atau lintasan. Lintasan yang harus dijalani oleh siswa untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tadi. Nah, dari ini semuanya juga ada beberapa hal dari para pelaksana harus diketahui bahwasanya ada prinsip-prinsip ketika harus menerapkan kurikulum, yaitu di bukunya salah satunya Syarifuddin dan juga Amiruddin tahun 2017 menjelaskan beberapa hal terkait prinsip-prinsip penerapan kurikulum. Yang pertama adalah pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Jadi hal ini memang kita harus ketahui bahwasanya pelaksanaan kurikulum itu tidak hanya asal saja.
kayak gitu. Tapi mereka juga harus mengetahui bagaimana kondisi masyarakat sekitar, bagaimana kondisi siswa-siswa yang ada, latar belakang seperti apa. Mereka harus disesuaikan dengan satu sama lain, melihat potensinya, jangan asal-asalan saja. Maka biasanya ada yang namanya mulok juga, lalu juga disesuaikan dengan kondisi sekitarnya sebagai contoh-contoh pembelajaran alamnya dan sebagainya. Selanjutnya adalah kurikulum dilaksanakan dengan meninggalkan kelima pilar belajar. Jadi ada 5 pilar belajar. Yang pertama itu adalah belajar untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi hakikatnya bahwasanya pembelajaran itu adalah bagaimana kita juga memataskan diri sebagai manusia itu percaya kepada Tuhan, dan bagaimana kita mentaatinya, beribadah kepadanya, dan juga selalu mensyukuri apa yang memang Allah sudah ciptakan kepada kita atau Tuhan ciptakan kepada kita. Yang kedua adalah belajar untuk memahami dan juga menghayati. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya ya dengan belajar ini kita juga memahami, menghayati kehidupan yang ada di kita. Maka unsur filosofis pun juga diterapkan di sini. Kenapa harus seperti ini? Murid harus seperti ini, kayak gitu. Mereka ketika murid itu sudah tahu bagaimana cara memahami dan menghayati kehidupan ini, maka kemungkinan besar dia bisa menjalankan kehidupannya. Selanjutnya adalah belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Nah, ini salah satunya adalah ketika memang mereka ingin belajar, maka bisa mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupannya dan juga bisa bersaing dengan teman-temannya lain sebagainya untuk bertahan hidup. Selanjutnya adalah belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Nah, ini juga salah satunya adalah bahwasanya pembelajaran itu adalah menyiapkan para siswa-siswa untuk bisa hidup bersama dengan yang lainnya dan juga bisa berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Dan yang kelima adalah belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sudah tahu sendiri, hakikat manusia adalah ingin menemukan jati dirinya. Maka melalui proses pembelajaran ini diharapkan siswa dapat memahami memahami dirinya sendiri, jati dirinya. Nah, prinsip selanjutnya adalah pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan juga percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik. Jadi ini juga harus kita ketahui bahwasanya dalam pembelajaran itu juga ada perbaikan, pengayaan, tidak semuanya langsung ketika tidak lulus kayak gitu, tapi tetap harus ada kita recovery ulang biar mereka tambah maju, bisa mengupgrade dirinya sendiri. Selanjutnya adalah kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan juga pendidik yang saling menerima dan juga menghargai, akrab, terbuka, dan hangat dengan prinsip tut wuri handayani yaitu eng matio mangunkarso ing ngarso songtulodo eng matio mangunkarso dan juga tut wuri handayani. Ini sangat penting sekali bahwasanya guru juga harus memperhatikan itu bahwa ketika memang berada di depan, di belakang, dan di tengah-tengah, mereka harus memiliki peranannya masing-masing untuk mendorong siswa itu agar terus belajar meningkatkan dirinya. Selanjutnya adalah kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan kedekatan multi strategi dengan multimedia juga, sumber belajar teknologi memadai, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Nah, ini juga guru itu harus kreatif, boy. Jadi guru itu harus memang lebih ke bagaimana nih mereka menggunakan multimedia yang saat ini, apalagi perkembangan teknologi 4.0 dan sebagainya ya. Jadi harapannya guru juga mampu memanfaatkan kondisi sekitar, pembelajaran sekitar, dan juga budaya sumber belajar yang berada di dekatnya. Selanjutnya adalah kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan mendaya gunakan kondisi alam dan sosial budaya serta kekayaan daerah. Nah, ini juga terkait muatan lokalnya. Maka biasanya bagaimana pembelajaran itu juga dikaitkan ketika memang lingkungannya pertanian, maka juga dikaitkan juga dengan pertanian itu sendiri. Maka biasanya ada SMK berbasis masyarakat yang memang untuk bagaimana mereka kayak Solo ada SMK batik, lalu juga kayak ada SMK pertanian dan sebagainya. Nah, terakhir itu adalah kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan keterkaitan. Nah, ini semuanya. Jadi intinya adalah kurikulum itu saling terpadu satu sama lain. Dan ingat bahwasanya kurikulum tidak hanya di kelas saja, tapi juga ekstrakurikuler itu juga termasuk, salah satunya adalah kurikulum. Karena itu adalah berkesinambungan untuk membangun bagaimana siswa itu lebih baik lagi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang terlibat dan menentukan keberhasilan penerapan kurikulum. Ini menurut Syafi'i 2017 ada beberapa faktor yang terlibat untuk menentukan kesuksesan
penerapan kurikulum ini. Yang pertama adalah individu guru, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, motivasi, komitmen, dan tingkat resistensi. Jadi ini individu guru itu adalah yang pertama. Tanpa adanya guru itu nonsens semuanya. Jadi kalau guru ini adalah sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum berhasil atau tidaknya. Percuma ketika kurikulumnya lengkap sekali tapi gurunya itu tidak mampu mengaplikasikannya, maka sama saja. Dan juga ketika memang gurunya sebenarnya kurikulumnya sederhana tapi gurunya kreatif, aktif, dan juga inovatif, maka mereka akan mampu mencetak generasi-generasi yang luar biasa. Yang kedua adalah kepemimpinan sekolah dan juga manajemen kurikulum. Nah, ketika memang ini adalah salah satunya ketika sudah ada kurikulum yang ada, bagaimana sekolah itu bisa mengkurip, dan juga cara untuk memotivasi dan juga cara menciptakan kondisivitas lingkungan yang baik di suatu sekolah itu adalah terkait juga salah satu faktornya adalah kepemimpinan kepala sekolah dan juga manajemen yang baik. Maka ketika memang dua hal ini juga menjadi suatu hal faktor yang terlibat nanti untuk mensukseskan penerapan kurikulum. Yang ketiga adalah kapasitas dan juga kondisi internal lembaga. Ini juga termasuk salah satunya bagaimana budaya kerjanya, sarana prasarana yang ada, serta sistem sosial yang ada di sana itu menentukan sekali bagaimana penerapan kurikulum kayak gitu. Lalu yang selanjutnya adalah karakter dan juga tingkat kompleksitas perubahan kurikulum. Ini juga ini juga ya, semakin cepat kurikulum itu berkembang, walaupun kurikulum itu memang harusnya berubah sesuai dengan zaman, tapi kita juga harus pahami bahwasanya ketika memang itu perubahannya terlalu cepat lalu juga sangat drastis, maka itu biasanya akan mengganggu terkait pelaksanaan dari atas sampai ke bawahnya. Dan yang selanjutnya faktor yang terlibat adalah keberagaman individu siswa. Jadi semakin beragam, semakin tantangannya juga luar biasa kayak gitu. Semakin homogin, makin juga semakin luar biasa juga. Itu salah satunya juga. Nah, selanjutnya adalah ada aktor juga yang mendukung pelaksanaan. Jadi pelaksanaan kurikulum ini tidak hanya diampu oleh sekolah saja, tidak hanya diampu oleh guru saja kayak gitu. Tapi juga ada beberapa instansi yang terlibat untuk mendukung penerapan kurikulum. Salah satunya adalah ada BPD, Dinas Pendidikan Kota, LPMP, habis juga PPPG, ada perguruan tinggi, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, MKKS, MGMP, dan sebagainya. Nah, ini saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah Bapeda. Kenapa Bapeda itu ada? Bapeda lah ya. Salah satunya kenapa ada? Karena memang biasanya Bapeda itu merencanakan pembangunan daerahnya masing-masing. Salah satu indikatornya itu adalah pendidikan. Nah, ini adalah salah satunya biasanya Bapeda itu memasukkan dalam agenda program kerjanya. Nah, Dinas Kota itu biasanya berperan sebagai untuk pembina pengarah, Dinas Pendidikan Kota ya, itu pengarah pembina untuk penerapan kurikulum ini. LPMP atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan itu biasanya lebih ke nanti bagaimana ya pendampingan kepada guru-guru, pelatihan dan sebagainya. Lalu ada MKKS atau kayak musyawarah kerja kepala sekolah, itu untuk saling mendukung satu sama lain. MGMP juga di dalam internal antar guru itu juga salah satunya juga nanti ada hal-hal yang memang mereka bicarakan bagaimana penerapannya dan sebagainya. Dan yang terakhir, saya bisa bilang bahwasanya di sini apapun desain dan juga perencanaan kurikulum dan juga pembelajaran yang dimiliki, suatu keberhasilan penerapan kurikulum itu tidak lepas dari pelaksananya. Dalam hari ini adalah kepala sekolah, guru, pengawas, tapi terutamanya adalah guru. Apapun bentuknya, ketika memang guru itu tidak bisa melaksanakan dengan baik seperti yang saya tadi bicarakan, bahwasanya itu nanti akan juga berpengaruh kepada kurikulumnya. Itu bisa diterapkan dengan baik atau tidak. Jadi harapannya di sini adalah pelaksana yang berada di bawah itu adalah yang menentukan keberhasilan kurikulum, terutama guru. Apalagi guru itu adalah yang melaksanakan di kelas. Ketika guru kreatif, aktif, walaupun kurikulumnya sederhana, maka dia akan mampu menciptakan pembelajaran yang kondusif, siswa yang akan menangkap prestasinya dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, yaitu Umi Mukaromah, yang akan menjelaskan terkait model dan juga standar penerapan kurikulum. Terima kasih.